teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan beribadah kembali. Mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh beribadah kembali hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau ibadah bersama hari ini. Sertai ibadah kami. Semoga kami tetap fokus di ibadah kami hari ini. Dan kiranya kami bisa semakin dekat dengan Tuhan serta melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Sir Daniel. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku sembah dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekat, tetap selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Sir Daniel dipersilahkan. Oke, selamat pagi semua anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Tuhan, sama-sama kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Oke anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan, silakan Alkitabnya, karena kita akan baca sama-sama. Ya, silakan sertai waktu bermenit ya, Alkitabnya. Siapkan Alkitab, dan kita akan segera membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke, jika sudah, mari kita berdoa. Silakan ambil posisi jika berdoa, lipat tangan, dan juga tutup matanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini.
pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun dalam keadaan online, tapi kami yakin percaya Tuhan selalu hadir bersama kami kapanpun itu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Tuhan siapkanlah hati kami mau beribadah Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengarkan kami Tuhan, Tuhan yang menuntun kami dalam setiap pembacaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Sungguh menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, untuk masing-masing kami, baik yang di manapun berada Tuhan, yang di rumah masing-masing, adalah Tuhan yang membimbing kami untuk bisa mendengarkan, membaca setiap dari firman Tuhan yang ada. Siapkanlah hati kami Tuhan, kami siap untuk membaca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak. Yuk, siapkan buku. Alkitab punya. Ya, Alkitab kita. Hari ini temanya itu adalah I will never leave you alone. Artinya ya, saya nggak akan tinggalkan kamu sendirian. Ayatnya itu atau subjeknya itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kemudian untuk tema subtemanya dia tidak akan meninggalkanku, atau berarti ya Tuhan yang akan meninggalkan kita. Next, firman-Nya, yuk kita buka di Perjanjian Baru di Ibrani pasal ke-13. Sekali lagi, Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-5. Satu ayat aja, tapi kita akan bahas beberapa ayat. Yuk sekali lagi, di Perjanjian yang Baru, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Sudah dapat? 13 ayat yang ke-5. Yuk. Berharap kita bisa sama-sama baca ya. Kita baca pelan-pelan aja sambil kita meresapi apa sih firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 begini bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi sangat super sekali ya, sangat kata-kata yang menyemangati kita ya, menguatkan kita bahwa ya Tuhan sendiri loh yang bilang dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, baik lagi ke ayat ini. Di Ibrani ini penulisnya itu kalau anak-anak tahu adalah Rasul Paulus. Jadi penulis dari kitab ini adalah Rasul Paulus yang dimana hampir sangat sering sekali ya Rasul Paulus menuliskan kitab gitu ya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau anak-anak bisa baca Perjanjian Baru, banyak sekali ya Rasul Paulus menyampaikan surat-suratnya, menuliskan kitab di sini. Tujuannya apa ya? Tadi Tuhan memakai Rasul Paulus untuk bisa mengabarkan firman Tuhan. Dan di sini konteksnya pada waktu itu di Ibrani ya, di tempatnya Ibrani. Jadi surat ini ditujukan untuk Ibrani pada waktu itu, di mana suatu tempat dan surat ini pun ditujukan tidak hanya untuk mereka, tapi sampai sekarang pun ditujukan untuk semua orang-orang percaya. Dan kalau anak-anak tahu pada sejarahnya, Rasul Paulus awalnya dia adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, bahkan dia adalah orang yang bisa dibilang memburu orang Kristen, juga anti Kristus. Tapi beriring dengan perjalanan waktu, Tuhan pakai Rasul Paulus, dia dipulihkan, dia bertobat. Dan anak-anak kalau mau tahu ceritanya silakan baca firman Tuhan ya. Tapi at least di sini Tuhan telah pakai Rasul Paulus sehingga sangat-sangat berperan sekali peran misinya untuk bisa mengembalikan jalannya Tuhan ya, ibaratnya untuk bisa membenarkan lagi seperti apa kita boleh percaya sama Tuhan. Dan di sini pun diingatkan lagi bahwa kita untuk bisa mencukupkan diri. Dibilang di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di sini pun pesannya sangat-sangat sederhana, tapi kalau kita pahami lagi, ya kita patut sadari itu ya, kita tidak boleh serakah. Di sini dibilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi di mana kalau kita pikirkan lagi, sebenarnya kita bisa gitu ya, sebenarnya kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan setiap hari dengan apa? Dengan apa yang telah kita terima, ya syukuri gitu. Apa yang kita dapat, syukuri. Jadi
tidak bisa. Kadang kita dibutakan oleh hal yang ego kita untuk bisa mendapatkan lebih gitu ya. Kadang tidak puas dengan apa yang didapat. Wah, saya pengen lagi, saya mau dapat yang lebih besar lagi. Tanpa kita sadari bahwa apa yang sudah kita punya, yang kita dapat, itu juga sebenarnya sudah Tuhan bagi untuk kita, Tuhan sediakan untuk kita, dan sebenarnya kita patut syukuri. Puji Tuhan kalau kita sadar, oh Tuhan terima kasih untuk yang saya dapat hari ini, kita bersyukur, kalau mungkin nextnya dapat lagi, berterima kasih lagi, tapi itu juga sangat-sangat membuat kita sadar bahwa kita perlu bersyukur. Tapi beda hal lagi kalau kita berambisi terlalu tinggi lagi, misalkan mendapatkan yang sesuatu yang lebih lagi, sehingga bisa membutakan kita, jadi memakai segala cara untuk dapat sesuatu, itu juga hal yang sangat-sangat menyimpang. Jadi mungkin pesannya bahwa mari kita sadar, kita cukupkan diri, kita merasa puas apa yang sudah kita gapai gitu ya, karena Tuhan sudah memberikan porsinya masing-masing pada setiap kita masing-masing gitu ya. Jadi perlu pertama bersyukur atas apa yang kita dapat, mencukupkan diri. Kemudian dijelaskan lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi ibaratnya mengingatkan lagi bagaimana kita bisa memanage diri lagi akan kepuasan yang kita miliki gitu ya. Hamba uang di sini tidak hanya dengan uang saja ya. Misalkan dengan HP itu juga sama. Kita fokus terus dengan HP, ya menjadi hamba HP gitu ya, hamba telepon. Kita fokus dengan HP saja, sehingga kita melalaikan tugas kita menjadi seorang siswa, melalaikan setiap tanggung jawab kita, tidak belajar, mungkin terlalu main yang lain, mau main medsos, atau bahkan main game gitu ya, sehingga melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah gitu, sehingga ya itu bisa dikatakan dengan hamba uang juga. Konteksnya bukan uang, tapi konteksnya adalah media, handphone contohnya, atau bahkan yang lain, hobi-hobi yang lain juga yang bisa membuat kita hilang dari tujuannya Allah untuk kita sendiri. Misalkan boleh dengan bermain entah di luar atau bermain dimanapun berada, sehingga lupa setiap tanggung jawab kita, baik yang di sekolah maupun yang di rumah gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa mengalihkan tujuan dari awal, mengalihkan setiap tanggung jawab kita ke arah yang lebih buruk contohnya, sehingga lupa waktu, lupa tanggung jawab, itu bagian dari perhambaan juga gitu ya. Jadi contohnya mungkin tadi HP contohnya, atau bahkan uang sekalipun ya. Karena kalau mengenai uang di sini ya pasti orang bisa terbutakan gitu. Tapi kalau kita bisa memanage dengan baik dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan, atau semoga kita semua sadar ya bagaimana kita bisa memanage diri, mengontrol diri, bisa bijaksana gitu ya, bisa berhikmat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi setiap tanggung jawab kita, tugas kita bisa lakukan dengan baik, khususnya untuk bisa memuliakan Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kita baca lagi, katanya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini sesuai dengan temanya ya, Tuhan sendiri sudah bilang kita tidak akan pernah sendiri. Tuhan akan selalu menemani kita. Mungkin pada saat-saat kita bisa, wah saya sendiri ini, wah keluarga nggak dengarkan saya contohnya, atau bahkan teman-teman juga nggak dengarkan saya. Tenang anak-anak ya, Tuhan selalu ada untuk kita. Sekalipun teman-teman menjauhi, sekalipun teman-teman tidak menghubungi, atau bahkan sekalipun keluarga juga, papa mama, kakak adik, mungkin kita rasa, wah mereka seperti ini kepada saya. Tapi ingat, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersedia mendengarkan setiap curahan hati kita, bersedia setiap mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan mungkin melalui orang tua, mungkin bisa juga salah satu bentuk dari kehadiran Tuhan gitu ya. Bahkan teman-teman sekalipun, dan orang lain, bahkan orang lain yang tidak kenal juga mungkin bisa menjadi Tuhan pakai untuk kita, biar kita bisa tidak merasa sendiri gitu ya. Di sini kita banyak belajar ya, bagaimana kita boleh mencukupkan diri,
bagaimana kita boleh sadar bahwa segala sesuatu Tuhan sudah atur, segala sesuatu Tuhan sudah pakai untuk kita nikmati. Contohnya memakai orang tua kita bisa dilayani orang tua kita bisa dilayani oleh teman-teman kita, sehingga harusnya kita sadar bahwa itu semua yang bekerja adalah Tuhan, ya, bukan manusianya. Dan bahkan di sini pun kalau kita baca lagi di ayat ke-6, kita lihat lagi di ayat yang ke-6 lanjutannya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jelas ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, sudah jelas sekali di sini. Tuhan sendiri yang bilang bahwa Tuhan selalu hadir, akan selalu ada untuk kita. Dan kita pun tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa ragu, karena apa tadi? Tuhan selalu ada. Tuhan akan selalu menopang, sekalipun kita mungkin merasa sedih, atau mungkin kehilangan segala sesuatu, tapi percaya, ingat Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Seperti di sini temanya, I will never leave you alone. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri, Dia pasti akan selalu ada, baik di suka maupun di duka. Ya, jangan cuma ingat Tuhan di suka aja, gitu ya. Tapi ingat Tuhan juga di duka kita. Kepada siapa kita boleh bersandar ya, kalau bukan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang Maha tahu segalanya, Tuhanlah yang mengatur segalanya. Sekalipun kita mendapatkan kesulitan, sekalipun kita mendapat musibah, tapi ingat Tuhan selalu punya janji yang terbaik, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita, ya. Semoga kita semua boleh sadar, kita semua boleh diingatkan lagi dengan firman ini, bagaimana kita boleh bersikap untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, untuk bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang menyimpang dari maunya Tuhan, gitu ya. Jadi sama-sama kita boleh mensyukuri bahwa Tuhan berjanji Dia selalu akan menemani, baik di suka maupun di duka, sehingga kita boleh sama-sama hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan untuk bisa menikmati setiap hari-hari yang ada dengan bersyukur dan dengan pertolongannya Tuhan. Ya, anak-anak, jadi hari ini semoga kita boleh mendapatkan pesan yang begitu dalam ya dari firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh kita ingat, boleh kita terapkan juga gitu, kita ya setiap hari. Karena yakin kalau firman hanya kita dengar tapi tidak kita lakukan ya percuma. Tapi kalau kita dengar, kita lakukan, itu sangat bisa berdampak besar bagi hidup kita ya, apalagi untuk orang lain. Oke, mari anak-anak, amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini, bagaimana mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami boleh selalu ingat akan tanggung jawab kami, baik sebagai siswa-siswi, baik sebagai anak untuk orang tua, baik sebagai kakak adik untuk setiap saudara, baik sebagai kami sebagai bahkan orang yang dituakan atau bahkan orang yang bisa berdampak bagi orang lain. Dan Tuhan pakai kami Tuhan, agar kami boleh semakin percaya bahwa kami tidak akan sendiri. Tuhan sendiri yang sudah bilang bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu ada untuk kami semua. Tuhan, berkatilah kami dan kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bahkan Tuhan pakai agar bisa menjadi berkat untuk orang lain ya Tuhan. Baik kami sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai yang lainnya Tuhan pakai. Tuhan boleh ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, saya perhatikan Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya. Saya bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Daniel yang telah menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita cerna bahwa kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Senang Hatiku. Aku mencintai
Oke, baik anak-anak, ibadah sudah selesai dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk bersyukur atas setiap puji-pujian, atas setiap nyanyian, dan atas setiap pelayanan kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan boleh lancarkan, Tuhan boleh hadir di setiap ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan bersyukur kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun online, Tuhan, kami yakin percaya bahwa kami sama-sama tumbuh bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saya bersyukur untuk setiap waktu yang boleh kami pakai. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, biarlah Tuhan selalu menaungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhan, kami tutup untuk ibadah pagi ini, biarlah Tuhan selalu memberikan berkat pada kami, sehingga boleh juga memberikan berkat pada orang lainnya Tuhan. Berkati kami untuk setelah ini, biarlah Tuhan yang pakai kami, baik di sekolah maupun di rumah, dimanapun yang berada Tuhan, agar bisa selalu ingat dan selalu mengingatkan bagaimana kami boleh bersikap di kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu tegur kami jika kami berbuat salah, Tuhan yang pakai mungkin orang-orang lain untuk bisa menegur kami, sehingga kami boleh kembali ke arah yang benar lagi ya Tuhan, bersama Tuhan tentunya. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sudah selesai. Shalom. Oke teman-teman, ibadah kita telah selesai. God bless you and I love you. Bye. Firman dan kita akan mengakhiri firman yang mengakhiri. Hidup kita